Ketika seseorang meninggal, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salasin. Ketika seorang anak Adam meninggal, terputus amal perbuatannya kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bih, wa waladun sholih yad'u lah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat itu dari lidah. Ketika seorang guru mengajar, lalu muridnya melaksanakan ajaran gurunya, maka seorang guru itu walaupun sudah meninggal dunia, masih dapat pahala jariyah dari muridnya yang melaksanakan amalan ilmu dari gurunya. Maka lidah bisa menjadi manfaat. Tapi banyak pula orang yang hancur karena lidah. Hati-hati jaga lidah. Karena inilah untuk menguatkan persatuan umat. Jangan kita memecah belah umat, memecah belah bangsa dengan lidah yang mudah kita keluarkan, tapi akhirnya besok harinya kita menyesal, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah, pesan singkat Rasulullah yang harus kita ikuti kalau kita ingin mendapatkan syafaatul uzma, kalau kita ingin dianggap sebagai umat Rasul, yaitu bersifatlah qanaah dan jangan kita punya sifat iri, dengki terhadap sahabat saudara-saudara kita. Ketika kita lihat orang punya mobil, lalu kita ikut panas dingin, teman kita beli AC, keringat kita keluar ngucur. Hadirin yang dirahmati Allah, ada renungan singkat. Ada seorang petani dan istrinya. Seorang petani tiap hari ke ladang sawah. Dia berladang bersawah, lalu istrinya siang-siang datang ke sawah bawain bekal makanan. Makan nasi suami istri ini di tengah sawah. Lalu ketika mau pulang, hujan turun rintik-rintik, si suami memayungi istrinya. Istri memegang bekal. Lalu di pematang sawah di samping jalan sawah ada seorang motor lewat. Orang yang pakai motor lewat, lalu dilihatlah oleh sang istri, enak ya Pak kalau kita punya motor, walaupun sampai rumah kita hujan tapi nggak bakal kuyup kita kehujanan. Lalu ketika motor ini berjalan disalip dengan mobil Kijang tahun 80, si pengendara motor bilang, duh ya Allah, enak kali kalau punya mobil walaupun mobil tua, mobil Kijang, hujan begini nggak bakal becek, nggak bakal kebasahan. Si pengendara mobil Kijang disalip oleh mobil Mercy terbaru. Lalu si pengendara mobil Kijang berkata, bergumam, ya Allah, kalau saya punya mobil Mercy terbaru enak, tidak sakit pinggang saya jalan di bebatuan seperti ini. Saya punya mobil, tapi mobil tua, sakit punggung saya. Hadirin yang dirahmati Allah, apa yang terjadi? Si pengendara mobil Mercy, dia melihat suami istri di pematang sawah berjalan sambil memayungi suami istrinya itu. Dia meneteskan air mata. Ya Allah, ya Rob, sudah berbulan-bulan saya nggak ketemu istri dan anak-anak saya karena kesibukan pekerjaan saya. Ya Allah, ya Rob, saya punya segalanya, harta saya punya, jabatan saya punya, tapi saya kurang perhatian dan kasih sayang keluarga saya. Ya Allah. Hadirin, dari kisah ini siapa yang bahagia? Tidak ada yang bahagia satupun. Si petani tidak bahagia, si pengendara motor juga, yang punya mobil juga, tidak ada satupun yang bahagia. Kenapa? Karena selalu mengukur iri dengan yang dipunyai oleh orang lain. Kita kalau melihat orang lain selalu iri. Orang itu mah kaya ya, orang itu mah punya jabatannya. Iri boleh dalam hal kebaikan dan takwa. Jangan iri ketika kita punya mobil, bersyukur. Banyak teman-teman ustadz yang kemana-mana dakwah pakai motor. Bersyukur kita kepada Allah. Jangan pernah iri dengan yang dipunyai oleh orang lain. Sifat qanaah, bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Pulang dari masjid ini, coba kita tengok malam hari istri kita ketika tidur, anak kita ketika tidur. Bayangkan wajah lelah istri kita mengurus rumah tangga. Bayangkan wajah anak kita begitu cintanya dan menunggu kita pulang kerja. Bersyukurlah apa dengan apa yang kita punya. Jangan pernah kita melihat apa yang orang lain punya. Hamil istri. Kalau kuasa Allah